settingan baru, ganti papan. Kita ganti papan dulu dengan yang lebih tinggi, sementara belum pakai box panel yang dari besi. Jadi kita ganti nih, ini buat nanti kita taruh on gridnya, kita pindah ke sini atau ke sana atau kemana aja. Jadi kita coba nanti si inverter kita tempel ke dinding juga. Cuma kalau ditempel jadi nggak enak ya. Ini pindah setting, jadi cuma pindah display aja, untuk skema dan lain-lain sama. Jadi hasil lembur semalam kita pindahkan. Ini yang 600, kemudian yang kabel hijau itu 300 masuk menjadi, di sini menjadi 900, gabung 900 sana. Nah, bedanya adalah nanti untuk setiap jalur dari kabel kita akan pasang MCB breaker. Saat ini masih pakai yang DC breaker untuk on off aja. Ini kegedean ukuran breakernya 30 ampere. Oke, jadi ini aja. Jadi dari kabel PF1F 6 panel seri 36 volt 3 kali 100 di paralel 2 biji 600 watt peak. Kita nyalakan, masuk ke sini, masuk ke wattmeter pertama. Kemudian yang 300 watt peak juga akan masuk. Nah, situ akan masuk ke wattmeter yang kedua. Nanti kita paralel menjadi 900 watt peak. Kemudian akan masuk ke wattmeter gabungan yang 900 watt peak, rangkaian seri 36, baru masuk ke MCB DC 32 ampere, baru masuk ke controller, turun ke aki dan ke load lampu DC. Nah, yang mau saya rubah atau saya perkuat dari settingan ini adalah dengan menambah MCB baik di awal, di tiap jalur, tiap kabel ini akan saya tambah fuse atau MCB DC atau breaker gitu ya. Cuma ini breakernya ampernya terlalu tinggi gitu ya. Ini 30 ampere. Sementara kalau kita lihat di total wattmeter untuk seri 36 ini baru 2 ampere. Ini wattmeternya error nih. Nah, kalau error nih dia ngebacanya 7 ampere. Padahal di gabungan ini baru 3. Nah, jadi sebetulnya kalau main 36 berarti ya masih di bawah 10 ampere gitu ya. Jadi breaker di sini kalau 30 ini kegedean, harusnya pakai yang ya 10 atau 16. Kita akan cek nanti siang arus yang 600 paling tinggi berapa, yang 300 berapa. Nah, itulah nanti arus yang harus kita pasang si breakernya. Nah, sebentar yang on grid. Kemarin kita rubah MCB DC-nya, jadi katanya untuk MCB DC itu harus masuk dari atas keluar dari bawah. Nah, kemarin pantesan nggak ngetrip karena saya salah pasangnya kebalik, masuk dari bawah keluar ke atas. Oke, dibolak-balik ini nyala ternyata ya. Nah, ini nih. Nah, ternyata itu ada tandanya.
Satu dari atas, dua dari bawahnya. Satu itu harus masuk, plus positif berarti kabel merah. Masuk sekarang 8 ampere. Nah, kita akan cek nih kalau udah dirubah gini si MCB nya nih ngetrip atau enggak. Kalau dia ngetrip berarti ya recommended, sesuai dengan spek bahwa 20 ampere batasannya. Kalau di sini 21, 22, 23 dia nggak ngetrip juga walaupun udah dibalik, ya berarti ini kurang sensitif ya. Nah, jadi idealnya kita pasang di sini juga MCB breaker atau DC pushnya ya di bawah 20 amperan lah ya. Kalau main 36 berarti ya 10 atau 16 ampere. Tapi kalau nanti main misalkan 24, nah berapa MCB sih yang harus kita pasang? Kayaknya sih 20 ampere itu cukup ideal, atau 16 gitu ya, untuk satu kabel rangkaian. Nanti gabungannya tetap sebelum ke controller ngikutin beban besaran arus si controller. Kayak controller ini 30 ampere, maka saya sebelum masuk ke controllernya pakai yang 32 ampere. Di bawahnya, nah itu bisa lebih rendah lagi, karena ini kan pecahan ya. Ini gabungannya 30, 32, pecahannya berarti ya tinggal tergantung settingannya. Kita main paralel 12, 24 atau 36. Nah, MCB-nya itu harus disesuaikan. Nah, ini kalau pakai 30, kita main 36 nanti ya ampernya nggak lolos terus gitu ya. Jadi opsinya ya mau dipasang 30 semua bisa. Jadi kita mau nanti tukar-tukar skema yang 30 masih bisa kepake gitu ya. Tapi kalau kita MCB-nya beda-beda, nah, begitu ganti skema bisa jadi ada yang nggak kepake. Nah, harus diperhitungkan hati-hati. Oke deh, demikian pagi ini. Nanti kita lanjutkan on grid, kita pindahin lagi ke papan yang masih tersisa 2 ini. Kita lempur lagi ntar malam. And away we go!